Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Munir? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Pak War sendiri? Oh, alhamdulillah Pak, baik Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu Pak, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran yang akan dilakukan? Tujuan yang saya ingin lakukan, yang saya ingin capai, siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tertib, tidak gaduh, dan fokus pada pembelajaran. Apa yang akan menjadi fokus pembelajaran Bapak untuk kegiatan kali ini? Saya berusaha untuk fokus pada pengkondisian kelas. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, tertib, tidak gaduh, fokus pada pembelajaran. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti, metode seperti apa? Metode yang saya lakukan ya metode ceramah, kemudian saya mempersiapkan kartu shortcut supaya anak bisa aktif dan interaktif. Sangat bagus sekali Ya. Ini Bapak Munir sendiri ya? Ya, saya buat saya sendiri. Berarti ini sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Materi yang saya sampaikan yaitu kaitan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bagus sekali. Ini Mbak. Lalu bagaimana penilaian yang akan Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan tes tertulis dan sikap observasi. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya di kelas berapa Pak? Di kelas 5 Pak. Oh, di kelas 5 ya. Nah, pelaksanaannya ini kapan Pak? Insya Allah ya Senin atau Minggu depan ini Pak. Senin depan ini berarti ya? Senin depan ini. Ini hari Senin lalu Senin lagi Senin. Ya. Baik Pak, pertanyaan saya sampai di sini dulu Pak Munir. Ya, selanjutnya saya akan melakukan observasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada Senin depan. Pengamatan ini akan saya catat pada lembar observasi sebagai dasar refleksi kita saat setelah proses observasi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Penuh semangat. Tanpa anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Orang guru ditaati. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan membahas Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna? Tahu. Apa artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna. Kan dulu begini ya. Asmaul Husna. Nah, baik kita Pak Menteri. Asmaul Husna. Asmaul nama. Husna artinya Allah. Oh, baik. Nah, makanya disebut nama-nama Allah yang baik atau indah. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99 atau 100 kurang 1. Siapapun atau barang siapa seorang mukmin yang hafal dengan Asmaul Husna, maka dijanjikan Allah adalah surga. Apa? Surga. Kita akan mempelajari
setidaknya 5 Asmaul Husna. Namun sebelumnya anak-anak hafal Asmaul Husna? Bisa? Bisa ya? Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah hafal semuanya. Nah, ini yang mungkin belum dimengerti adalah arti dari Asmaul Husna tersebut. Mari kita buka pelajaran Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha. Yang kedua, Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri ya. Pak Munir ada kartu ya dari beberapa Asmaul Husna ya. Ada Al-Qawiyyu. Ya, ada Al-Qawiyyu. Kemudian ada Al-Muhyi. Ada Al-Ba'is. Kemudian ada Al-Mumit dan Al-Muhyi ya. Coba ini ada 3 dulu. Al-Qawiyyu. Coba ini dipegang. Dipegang Al-Qawiyyu. Kemudian ada Al-Ba'is. Ada Al-Ba'is. Kemudian ada Al-Muhyi. Ya. Coba saya minta satu anak maju ke depan. Coba selfie maju. Ya. Coba ini jodohkan. Ambil arti yang tepat pada Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah Al-Qawi. Mana yang Al-Qawi? Yang mempunyai arti yang cocok dengan Al-Qawi adalah Al-Qawiyyu. Ya. Kasihkan arti kepada yang tepat kepada teman kamu yang ayo. Ayo cepat. Ayo. Ya, Al-Qawiyyu Maha Kuat. Betul anak-anak? Betul. Sekarang Al-Muhyi. Al-Muhyi Maha berdiri sendiri. Betul? Masa Al-Muhyi, coba bukunya dicek. Al-Muhyi apa artinya? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Oh, coba diambil. Al-Muhyi. Yang Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Nah, sekarang Al-Ba'is. Yang mana? Ayo. Cari arti yang tepat. Al-Ba'is.
Al-Bais. Ayo. Al-Bais. Al-Bais apa dah? Oh, Al-Bais. Coba dicek bukunya. Yang maha membangkitkan. Ya, tepuk tangan. Nah, 3 dulu, ini masih 2. Berarti yang maha mematikan namanya Asmaul Husna Al yang maha mematikan, Al-Mumit. Terus yang maha beri sendiri Al-Qayyum. Coba Qayyum dipegang nih ya, Al-Qayyum ya. Jadi ingat-ingat, jadi Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Ba'is. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Qawi Allah Maha kuat. Terus Al-Muhyi Allah Maha Al-Mumit Allah Maha Al-Ba'is Allah Maha. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, manusia itu asalnya dari tidak ada diadakan oleh Allah. Ya, Allah Maha Bersih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi ini adalah dalil Allah Maha berdiri sendiri. Awalnya kita tidak ada, lalu diadakan, dihidupkan, al-muhyi, dihidupkan. Kemudian dimatikan, al-mumit. Setelah dimatikan maka terus setelah dikubur maka dibangkitkan, namanya al-ba'is. Nah, di masalah dibangkitkan yaumul ba'ats, di mana manusia dibangkitkan al-mumit. Setelah mati sudah dibangkitkan Allah al-ba'is. Allah membangkitkan manusia-manusia dari kematiannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, teman-teman ketika di alam barzah, teman-teman ketika di akhirat ini hanya ada 3, yaitu 1 amal jariyah atau sedekah. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kan tahu lagunya, anak soleh. Allah mati anak soleh ibu bapak nomor 1 asik. Ya, itu ya di antara alamat anak soleh. Ya, bakti pada orang tua, berkata jujur, kemudian berbakti kepada orang tua guru di sekolah, dan menghormati wasrofibil jamil, teman sebaya di kelas. Ya, jadi dengan teman-teman di kelas itu kita sama saling menghormati, tidak ada bully-bullyan, dan anak harus punya kemandirian dalam mengerjakan apapun di kelas, karena kita berperilaku atau ta'alum dengan Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Maka kita ketika mau berangkat sekolah, belajar, anak harus mandi. Ketika anak evaluasi, ketika anak ulangan, tes, maka harus mandi. Tidak ada sontek-sontekan. Jadi kita belajar mendapatkan ilmu itu dimasukkan di dalam hati, ya, dalam hati, bukan di buku. Buku sebagai pengikat ilmu. Jadi ilmu ada di hati. Al ilmu
Fis sudur, ilmu itu ada di dalam hati. La fis sudur, tidak ada di dalam buku. Buku itu hanya sarana sebagai pengikat ilmu. Ketika kita lupa, maka bisa buka-buka, oh ternyata ini, ternyata ini. Paham anak? Ada pertanyaan? Ayo, boleh tanya. Kenapa Allah ya tidak butuh bantuan? Karena Allah Maha Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Sebutkan yang kamu ketahui bahwa Allah itu Maha Kuat. Oh, Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat apa? Al-Qawi. Allah tidak, yang ketiga, Allah tidak butuh bantuan. Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Qayyum. Nah, orang tidur, yang keempat, orang tidur kemudian nanti dibangkitkan atau bangun tidur. Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Baqi. Soal yang kelima, kenapa Allah berkuasa? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Malik, yang maha meraja. Raja itu harus berkuasa secara penuh dan utuh. Nah, kita sebagai hamba harus mengabdikan diri kepada Allah, karena kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu anak-anak. Nanti soal yang ada di buku itu kita kerjakan. Siap? Siap. Setuju? Oke. Yang terakhir ini ya, halaman 24. Ya, halaman 24. Ya, itu dikerjakan ya. Bagaimana kekuatan Allah? Oh, bagaimana kekuatan Allah? Yang kedua, bagaimana sifat kekuatan yang dimiliki manusia? Ya. Yang ketiga, siapakah yang memiliki Asmaul Husna, Al-Qayyum? Dan yang keempat, mengapa semua amal perbuatan harus kita lakukan hanya karena Allah? Yang kelima, dapatkah kita menghindar dari kematian? Dapatkah kita menghindar dari kematian? Ya, silakan dijawab di buku kegiatan. Silakan. Ya, perlu diberikan ya. Bagaimana Pak kabarnya setelah melakukan pengajaran di kelas? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Siswa mau bersikap terbuka dan kooperatif selama kegiatan belajar mengajar. Menurut Pak Munir, apakah indikator keberhasilan kegiatan ini sudah terpenuhi Pak? Dari kegiatan pembelajaran tadi, saya merasa bahwa indikator tersebut sudah terpenuhi karena siswa ikut atau telah berpartisipasi secara aktif serta dapat menjawab persoalan atau soal evaluasi yang saya sampaikan. Baik Pak, izinkan saya Pak Munir untuk menyampaikan hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan tadi di kelas 5. Jadi selama kegiatan pembelajaran nampak komunikasi yang mengalir antara Pak Munir dengan siswa kelas 5. Pak Munir juga telah menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami
Lalu untuk pertanyaan yang Bapak ajukan saat pembelajaran telah menstimulus siswa untuk berpikir secara mendalam serta melakukan pengkondisian kelas dengan baik. Sehingga apa yang telah dilakukan Pak Munir selama kegiatan pembelajaran tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Alhamdulillah saya pendapat dengan Pak Warik, setuju. Setuju ya. Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Ke depan saya ada rencana untuk membangun kompetensi kehadiran penuh Pak. Karena saat melakukan pembelajaran tadi ada sedikit kehilangan saya karena tidak ada orang dari luar yang sekiranya ini agak sedikit terganggu saya. Jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan berikutnya yaitu kehadiran penuh Pak. Ya, terima kasih Bapak Munir sudah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak hari ini. Semoga kedepannya Pak Munir juga dapat mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tersebut demi kemajuan bersama sekolah kita. Ya, terima kasih juga Pak sudah membantu dan meluangkan waktu dalam kegiatan supervisi ini Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.